Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan harian kita, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 485 ayat 1. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa dalam kerajaan sorga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar dan bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami semakin rindu mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sangat menarik pengajaran Paulus menggambarkan pribadi manusia dengan membedakan istilah manusia lahiriah dan manusia batinia. Manusia lahiriah adalah secara fisik atau tubuh biologis, di mana sejak lahir dia bertumbuh pada bentuknya, dan seturut dengan perjalanan waktu, tubuh lahiriah secara alami akan semakin buruk, lemah, tak berdaya, hingga kembali menjadi tanah. Sedangkan manusia batinia adalah formasi spiritualitas, di mana seturut dengan perjalanan waktu akan menuju kematangan dan senantiasa diperbaharui. Pengalaman akan membentuk manusia batinia kepada pencerahan budi hingga mewarisi hidup kekal. Tanpa disadari, manusia kadangkala terlena dan hanya terfokus pada manusia lahiriah. Manusia lebih memilih untuk memperbaharui fisik dan juga uang. Ini guna memenuhi manusia lahiriahnya. Berbeda dengan Paulus selama pelayanannya di dunia, ia lebih mengutamakan manusia batinianya dibanding dengan kepentingan untuk memuaskan jasmaninya. Paulus menyadari betapa pentingnya manusia batinia, sehingga ia tidak tawar hati, sebab ia mengalami pertumbuhan dalam kecintaan akan Kristus dan karakter yang semakin bertumbuh setiap waktu. Itulah pribadi manusia, manusia lahiriah dan manusia batinia. Keduanya menyatu di dalam diri manusia.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari pernyataan tadi muncul pertanyaan, bagaimana manusia lahiria dan manusia batinia bekerja? Manusia lahiria dalam mengalami berbagai penderitaan, kita berkeluh dan berpeluh. Namun oleh manusia batinia kita mengalami pencerahan dan pengharapan, sehingga kita dimampukan untuk bertahan, bahkan mampu membaca sesuatu bermakna, bahwa di balik semua penderitaan ada makna positif. Itulah sebabnya Paulus tidak surut dalam imannya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai ayat 10 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan harian kita hari ini mengingatkan kita untuk selalu mengasah manusia batinia. Manusia batinia dapat diperbaharui lewat doa dan pembatinan berbagai masalah yang kita hadapi. Jika kita baca kitab Injil, akan selalu kita temukan bahwa Yesus senantiasa berdoa dalam melaksanakan aktivitasnya. Demikian dengan Paulus di dalam surat-suratnya. Dia selalu berpesan agar jemaat-jemaat yang dibentuk tetap berdoa. Lewat doa, manusia batin kita semakin memperoleh pembaharuan budi. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, di Rom 12 ayat 2. Manusia batiniah yang diperbaharui adalah manusia yang mencari makna, apa kehendak Allah di balik pergumulan yang dihadapinya. Jika ada pergumulan, jangan tawar hati, jangan langsung panik, jangan stres dan berputus asa. Namun marilah kita asah manusia batinnya kita masing-masing. Memang manusia lahiriah akan menjerit ketika sakit, mengeluh dan berpeluh, tapi jangan sampai tawar hati. Biarlah manusia batin kita bekerja. Kita akan menemukan kehendak Allah dan sukacita di balik penderitaan yang kita alami. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini, di mana Engkau mengingatkan kami untuk selalu bersukacita dan mengucap syukur kepadamu. Engkau yang senantiasa menyertai kami. Ajari kami Tuhan agar selalu hidup dalam pengharapan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Baharuilah hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa dikuatkan oleh Tuhan untuk hidup baru. Bapa yang baik, secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, mulai dari anak-anak, dewasa sampai orang tua. Engkau berikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Biarlah mereka selalu dapat bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.